Selamat pagi pemirsa. Hiruk-pikuk pemilu 2024 memasuki babak akhir. Pimpinan ketiga lembaga, yakni DPR, DPD, dan MPR, sudah ditetapkan dan sudah dilantik. Tersisa satu tahapan lagi sebagai pamungkas pemilu tahun ini, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan itu sekaligus menandai era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 4 Oktober 2024 dengan tema Tonggak Menuju Indonesia Maju bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat. Ya. Karena kondisi supaya bisa menuju Indonesia maju. Itu dia, kondisi di luar Indonesia ini kelihatannya ngeri-ngeri sedap begitu, Bang. Soal ketegangan geopolitik, soal pelemahan ekonomi. Makanya kita akan melihat bagaimana Indonesia benar-benar bisa maju. Tapi sebelum kita bahas editorial, Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Proses penyerahan nama calon pimpinan atau capim KPK dipersoalkan. Soalnya apa nih, Bang? Ya, ada yang mempersoalkan apakah proses itu diserahkan oleh Presiden Joko Widodo yang tinggal beberapa hari lagi menjabat sampai tanggal 20 Oktober ya. 19 ya? 20 ya? 20 ya. Karena 20 dilantik ya? 20 dilantik ya. Ada juga yang berpendapat bahwa sesuai dengan undang-undang, 14 hari setelah nama-nama itu diserahkan kepada Presiden, harus dilanjutkan kepada DPR. Nah, DPR sekarang itu kan belum ada alat kelengkapan juga, masih baru. Sehingga pertanyaannya apakah menunggu pemerintahan baru, pemerintahan Prabowo, atau boleh diajukan oleh Presiden yang sekarang. Menurut saya sih Presiden itu sebagai lembaga siapapun ya, yang penting lembaga kepresidenan yang menyerahkan mestinya itu sesuai dengan undang-undang 14 hari itu harus terpenuhi gitu. Jadi ya itu juga bukan, atau memang berpotensi bisa jadi masalah di kemudian hari, Bang? Potensi bermasalah itu karena ada pertimbangan hukum di putusan Mahkamah Konstitusi yang mestinya diserahkan oleh presiden yang sedang menjabat gitu. Oh, tapi memang ini presiden kan, karena baru pertama kali ya. Baru kali ini kan ada peristiwa seperti ini ya. Kita harap memang akhirnya yang penting diserahkan ya sebetulnya ya oleh presiden ya. Ada undang-undang KPK itu yang menentukan bahwa penyerahan calon itu 14 hari setelah diterima nama-nama dari pansel ya. Kalau 14 hari itu kan menunggu diserahkan tanggal 1, berakhir itu tanggal 14. Kalau menunggu presiden baru itu berarti melewati 14 hari. Oh, iya kan, kalau 1 tambah 14, 15 masih belum ini dong, masih boleh dong Pak Jokowi? Ya, berdasarkan undang-undang baru ya, undang-undang KPK ya. Tetapi kalau merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar oleh Maki untuk meminta itu ditunda, ya ada dasar hukumnya juga gitu. Tergantung presiden maunya yang mana gitu. Mau pakai yang mana ya? Ya. Kalau hierarki perundang-undangan ya harusnya putusan MK ya. Lebih tinggi kan dari undang-undang? Ya, apakah presiden menunggu putusan MK atau menunggu undang-undang KPK, mestinya pilih salah satu gitu. Tapi yang paling penting itu nama-nama yang diserahkan itu adalah mereka yang benar-benar tidak ada bermasalah gitu. Karena nih ada di bagian akhir berita nih, Bang Gauden dan pemirsa, ada yang menyesalkan nih, katanya masih ada nama-nama yang punya track record bermasalah katanya. Ternyata masih lolos di 10 besar. Oh, nama-namanya itu ketahuan ya, 10 orang ini? Ya, 10 orang itu sudah umumkan ya? Diumumkan nama-namanya, dan satu diantaranya itu pernah bermasalah di kode Dewan Etik. Masalah etik ya? Ya, masalah etik. Ya, masalah etik kan, memang masih ada etik gimana? Itu persoalannya, nanti kita bahas di editorial. Baik, kita tinggalkan berita itu dulu, Bang Gauden, sampai bisa kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Terkait dengan perekonomian. Wakil Menteri Keuangan akui prospek ekonomi mengkhawatirkan. Ini yang mengatakan ini Wakil Menteri Keuangan 2, Thomas Jiwandono, saat memberi sambutan di acara Annual Islamic Finance Conference. Mengkhawatirkan ini artinya seperti apa, Bang Gauden?
Ya, ada proyeksi Bank Dunia bahwa ada 108 negara ya, 108 negara yang berpotensi tidak bisa naik ke berpendapatan lebih tinggi. Negara-negara yang berpendapatan rendah saat ini ya. Karena memang kalau tidak punya strategi dan formulasi yang bagus untuk keluar dari persoalan yang ada sekarang ini, bisa-bisa tidak akan naik kelas gitu. Indonesia sendiri terjebak pada pendapatan menengah ya. Tentu problemnya itu kan pada pertumbuhan ekonomi yang Prabowo sendiri menginginkan pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi di dalam perkiraan Bank Dunia itu paling tinggi itu sampai 5 ya. Tahun depan atau tahun ini? Iya, tahun depan ya. Tahun depan? Ya, tahun sekarang ini kan mungkin sampai 5. Nah, permasalahannya kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak tercapai, tentu di akhir berita ini kan disebutkan terkait dengan bagaimana penanggulangan kemiskinan yang menurut para pengamat dalam 10 tahun terakhir ini penanggulangan kemiskinan itu lebih banyak pada retorika daripada faktanya ya, walaupun itu dibantah oleh pihak istana. Betul. Jadi harapannya memang ini warning ya, yang kemudian kalau saya sih terus terang berharap Bang Gaudens ada tindak lanjutnya setelah warning ini, begitu kan? Ya mestinya lebih banyak tergantung siapa yang Menteri Keuangannya nanti. Oh, bukan Pak Thomas ini ya? Kan ada isu katanya akan menjadi Menteri Keuangan berikutnya. Ya saat sekarang itu kan Wakil Menteri 2 ya. Oh, iya sih. Tergantung tanggal 20 nanti. Tanggal 20 atau setelah tanggal 20 katanya? Di tanggal 20 juga ya kabinet ya? Itu kan hak prerogatif presiden. Oke, kita tunggu setelah presiden baru siapa Menteri Keuangannya, dan yang paling penting adalah tindak lanjut terhadap peringatan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan 2 ini. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Israel serang pusat kota Beirut. Ini pertanyaannya Bang, apakah kemudian memang sekarang eskalasi ketegangan di Timur Tengah itu, ini soalnya banyak beredar Bang di YouTube, di podcast-podcast, bahwa ini menuju ke konflik yang lebih besar katanya. Ini bisa jadi perang dunia yang baru katanya begitu. Bagaimana Bang? Ya, menuju konflik yang lebih besar itu kan prediksi ya, tetapi faktanya saat ini bahwa dunia itu tidak mampu menghentikan agresivitas Israel yang suka-sukanya menembakkan meriamnya gitu kan. Rudalnya. Ya, seakan-akan dunia sekarang ini tunduk kepada Israel. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik oleh PBB sehingga tercipta keamanan, kenyamanan di kawasan Timur Tengah ya. Sebab kalau terjadi konflik yang berkepanjangan di sana akan berdampak kepada dunia, terutama pada pertumbuhan ekonomi, apalagi pusat minyak itu di Timur Tengah. Bisa-bisa seperti yang kita bahas tadi tentang pertumbuhan ekonomi yang tidak baik-baik saja akibat sebagiannya itu disumbang oleh kondisi yang tidak aman di Timur Tengah. Juga kita harap selain Israel tentunya negara-negara yang lain juga menahan diri ya. Berita ini dimulai dengan serangan Iran ke Israel yang meluncurkan 200-an rudal Bang. Ini kalau kemudian tit for tat gitu kan bahasa pembalasannya, ya bahaya juga begitu Bang. Ya, karena itu dunia harus turun tangan kan. Nah, dunia di sini PBB, tetapi kan PBB juga tidak bisa berkutik apa-apa. Dan di Libanon itu ada juga tentara Indonesia penjaga perdamaian. Jangan sampai mereka juga terkena dampak dari serangan Israel ini. Oke. Kita sama-sama harapkan dan doakan supaya ketegangan di Timur Tengah ini tidak berlanjut, perdamaian bisa diciptakan. Kita ke editorial pemirsa, pada hari ini diberi judul Tonggak Menuju Indonesia Maju. Sekarang itu tanggal 4 Oktober ya Bang Gaudens, 16 hari lagi kita akan punya presiden yang baru dan kemudian pemerintahan baru. Sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan editorial hari ini Bang? Ya, yang pertama-tama itu pesan yang disampaikan bahwa kita bersyukur dan berterima kasih ya bahwa kondisi politik saat ini sangat kondusif sehingga parlemen itu dalam 3 hari bisa menetapkan pimpinan, dimulai dengan DPR, kedua DPD, DPR dan MPR mampu menetapkan pimpinannya, tinggal menetapkan alat kelengkapan. Nah, dengan menetapkan pimpinan parlemen di MPR, DPR dan DPD, tentu itu modal yang bagus menuju pelantikan atau suksesi kepemimpinan nasional di tanggal 20 Oktober. Nah,
jangan sampai suasana yang kondusif sekarang ini tiba-tiba bermasalah pada tanggal 20 itu yang pertama. Yang kedua, perlunya menjaga persatuan dan kesatuan sama seperti yang selalu didengungkan oleh Prabowo supaya semua kekuatan politik itu bersatu menuju suksesi kepemimpinan nasional. Masih ada satu persoalan yang harus diselesaikan oleh Prabowo, itu dia harus bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP, yang sampai sekarang belum bertemu. Mestinya mereka bertemu menuju suksesi yang lebih mulus di 20 Oktober gitu. Dan juga mungkin ada beberapa isu lain ya yang kemudian kita harapkan isu itu tidak benar begitu ya, soal ada ketidaksesuaian begitu Bang antara presiden dan wakil presiden terpilih, dan ada beberapa hal yang lain. Itu kan muncul dari interpretasi ketika pelantikan DPR, MPR, DPD yang nampak itu hanya presiden terpilih seorang gitu. Pasangannya kemana gitu kan. Nah itu pertanyaannya. Tapi kita akan bahas itu Bang Gaudes, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 Oktober 2024, Tonggak Menuju Indonesia Maju. Tonggak Menuju Indonesia Maju. Hiruk-pikuk pemilihan umum atau pemilu 2024 memasuki babak akhir. Para anggota MPR, DPR, dan DPD RI dilantik pada Selasa lalu 1 Oktober. Pimpinan ketiga lembaga parlemen juga sudah ditetapkan dan dilantik. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif berhak atas kursi Ketua DPR RI. Puan Maharani pun kembali didapuk menjabat posisi tersebut. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menempati kursi Ketua MPR RI. Tersisa satu tahapan lagi sebagai pamungkas pemilu tahun ini, yakni pelantikan Presiden dan Wakil Presiden atau Wapres terpilih. Tahapan itu sekaligus menandai era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran bisa dibilang merepresentasikan menyatunya dua kubu yang semula berseteru. Ayah Gibran, Joko Widodo alias Jokowi, yang masih menjabat Presiden Republik Indonesia saat ini, merupakan rival Prabowo dalam 2 kali pemilihan presiden. Pada masa Jokowi dan Prabowo berkontestasi, muncul narasi-narasi yang bertentangan antar kedua kubu. Adu argumentasi dan saling mengkritik demi memenangi suara rakyat terjadi di antara kedua belah pihak. Residu dari kontestasi masa lalu itu menyeruak menjelang pelantikan Prabowo Gibran. Isu-isu keretakan pun muncul. Semua ini sungguh kontraproduktif bagi penyelenggaraan republik ini. Masyarakat lebih disibukkan untuk melihat ke masa lalu ketimbang menatap ke masa depan bangsa di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Suka atau tidak suka, Prabowo Gibran telah meraih suara terbanyak rakyat dan secara sah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Maka pelantikan keduanya sebagai kepala negara dan wakil sebagai satu kesatuan menjadi amanat rakyat, kecuali salah satu atau keduanya berhalangan tetap. Berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024, berhalangan tetap meliputi meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Presiden Joko Widodo telah mengupayakan proses transisi pemerintahan yang mulus kepada Prabowo Gibran. Ia bahkan secara khusus mewanti-wanti jajarannya agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan riak-riak apalagi gejolak di masyarakat. Joko Widodo juga memasuki anggota tim Prabowo Gibran ke dalam kabinetnya dan mengakomodasi sebanyak mungkin program-program mereka dalam anggaran negara. Tentu saja karena Gibran tidak berpartai, kebanyakan anggota tim yang masuk kabinet Joko Widodo sebagai wakil-wakil menteri tersebut merupakan orang-orang Prabowo. Arahan Presiden Joko Widodo berhasil menciptakan kondisi sosial dan politik yang relatif adem seperti sekarang. Fokus bangsa kini ialah menyukseskan pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Situasi politik yang kondusif saat ini hendaknya terus dijaga dan itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Tinggalkan topik-topik perdebatan usang yang hanya mendatangkan mudarat terhadap soliditas kepemimpinan Prabowo Gibran mendatang. Persoalan bangsa ini masih menumpuk, perekonomian tengah lesu, pekerja masih terus dalam bayang-bayang PHK karena industri padat karya tidak bergairah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5% pun tidak cukup kuat untuk mewujudkan visi Indonesia maju pada 2045. Korupsi masih begitu kuat mengakar dalam penyelenggaraan negara hingga di masyarakat. Dari skor 0 sampai 100, 0 berarti sangat korup dan 100 paling bersih. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia hanya 34 dengan peringkat 115 di antara negara-negara di dunia. Dengan skor IPK tersebut, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand. Tidak mudah bagi pemimpin negara mengatasi segala persoalan bangsa, apalagi tanpa kerjasama yang erat. Kita berharap, kalaupun ada ganjalan di antara Prabowo dan Gibran, keduanya dapat menyelesaikannya segera. Rakyat membutuhkan pemimpin yang kompak mengarahkan gerak langkah bangsa, bukan yang jalan sendiri-sendiri. Jadikan pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang sebagai tonggak teladan persatuan kepada rakyat untuk melangkah menuju Indonesia maju. Bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau kita bicara kontestasi politik, kan sekarang masih akan ada pilkada, Bang. Dan itu kalau beberapa teman mengatakan masih agak susah loh untuk merekatkan seluruhnya bangsa ini untuk bersatu, karena kan ada kepentingan-kepentingan partai-partai politik. Satu itu, Bang. Lalu yang kedua, yang tadi yang saya sempat tanyakan, bagaimana soliditas calon pemimpin baru, institusi kepresidenan yang baru, yang membuat kita yakin bahwa memang nanti begitu dilantik 20 Oktober, Pak Prabowo itu bisa lari kencang untuk kemudian mengangkat kehidupan kita. Bagaimana, Bang? Ya, soliditas itu yang menjadi pertanyaan banyak orang juga sekarang. Publik juga bertanya, karena jarangnya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu terlihat bersama-sama, tampil bersama-sama di ruang publik. Memberikan pesan simbolik itu sangat penting ketika presiden terpilih dan wakil presiden terpilih hadir bersama-sama di dalam acara-acara kenegaraan. Acara kenegaraan itu dimulai di tanggal 1 Oktober sampai di tanggal 3 Oktober pelantikan pimpinan MPR, dan di sana itu tidak terlihat keakraban seperti yang diharapkan oleh publik. Karena memang tidak terlihat juga Gibran ya. Ya, itu karena itu editorial juga mengatakan perlunya kalau ada masalah mereka menyelesaikan secepat-cepatnya, sehingga pada saat pelantikan nanti itu tidak ada masalah lagi, tinggal jalan terus gitu, gas full gitu kan. Langsung gigi 5. Ya, itu. Nah, masyarakat sangat berharap soliditas di antara pemimpin itu bagus, sebagaimana soliditas di antara elit politik saat ini. Kalau kita melihat pelantikan pimpinan DPR, DP dan MPR, hampir tidak ada masalah. Sama seperti kalau kita berkaca pada 2014, bagaimana pertarungan itu sangat sengit, sehingga untuk menentukan pimpinan DPR, MPR itu berjalan alot. Gitu. Kalau sekarang ini kan seakan-akan semua sudah selesai di ruang di luar ruang sidang. Di dalam ruang sidang itu tinggal pengesahan, sehingga terlihat sangat apik gitu kan. Walaupun bisa dipersoalkan apakah ada demokrasi atau tidak di sana, apakah ada bagi-bagi jabatan atau apa. Orang kan juga bertanya, misalnya pimpinan MPR yang selama ini dipegang oleh Golkar sebagai nomor 2 di dalam hasil pemilu, sekarang berpindah kepada Gerindra gitu ya.
Tetapi kan itu tidak menjadi soal karena sudah dilantik kemarin dan semua berjalan smooth gitu. Yeah. Nah pertanyaannya, apakah pelantikan 20 Oktober, karena itu puncak dari seluruh proses pemilu itu kan pada pelantikan presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan pelantikan presiden dan wakil presiden itu akan berjalan dengan baik sehingga menimbulkan harapan. Jadi pelantikan itu setidak-tidaknya memberi pesan adanya harapan bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraannya. Semua pemilu itu kan hanya instrumen bagaimana negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pertanyaan besarnya begini Bang, ketika kemungkinan bahwa partai-partai politik hampir semuanya atau bahkan semuanya, seandainya benar PDIP bergabung, itu semua bergabung di pemerintahan, ada kekhawatiran bahwa kemudian tidak ada lagi suara kritis yang justru sebenarnya tujuannya menjaga roda pemerintahan itu berjalan di rel yang tepat. Karena banyak orang yang sudah mulai mengembangkan fobia terhadap kritik. Pertanyaannya Bang, kalau ternyata nanti benar partai-partai politik dengan representasi di DPR bergabung semua, lalu siapa yang kemudian akan menjaga pemerintahan ini? Benar, mereka semua bersatu. Tapi kalau semua bersatu, tidak ada yang berani mengingatkan satu sama lain, ternyata di depan itu ada jurang, kan bisa masuk jurang sama-sama Bang. Bagaimana Bang? Ya perlu ada saya pemikiran baru ya. Kritik itu tidak harus dilakukan oleh oposisi itu. Tetapi yang akan kita lihat ke depan itu bagaimana kritik dilakukan oleh teman. Iya. Nah, mungkin ini yang belum terbiasa saat ini kan. Bagaimana kritik itu dilakukan oleh teman. Kalau selama ini kita katakan kalau sudah berada di dalam satu koalisi, mestinya tidak boleh melakukan kritik secara terbuka. Iya, itu yang dianggap dan itu dipahami. Itu yang dianggap sebagai kelaziman selama ini kan. Tapi ini kan kelaziman baru nanti. Ketika semuanya bersatu, sebagaimana Prabowo dan Jokowi itu bertarung 2 kali, tiba-tiba di akhir itu berada dalam satu gerbong. Ini kan sesuatu yang tidak biasa juga. Dan bisa saja PDIP yang selama ini berseberangan misalnya, tiba-tiba masuk di dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ini sesuatu yang bisa terjadi kalau kita merujuk kepada bagaimana Prabowo masuk di dalam pemerintahan Jokowi walaupun mereka bertarung keras 2 kali ya. Karena itu ke depan itu perlu ada kebiasaan baru di dalam melakukan kritik sebagai teman gitu. Mungkin ini khas Indonesia tidak ditemukan di tempat lain gitu. Bang, pertanyaan yang sangat serius sebetulnya adalah karena sepanjang tahun ini kelihatannya ya, bahkan mungkin dari akhir tahun lalu, Indonesia ini, bangsa kita ini sibuknya berpolitik terus Bang. Padahal fakta di depan mata memperlihatkan kondisi ekonomi baik di luar Indonesia dan itu berimbas ke Indonesia itu tidak baik-baik saja. Geopolitik kita lihat di Rusia, Ukraina, Timur Tengah, itu Laut Cina Selatan itu mungkin akan bisa mengganggu juga Indonesia. Kita melihat fenomena kelas menengah katanya makan tabungan Bang. Bagaimana kemudian peristiwa politik ini yang berpuncak 20 Oktober itu bisa segera dialihkan kepada kekuatan untuk menghadapi bahaya-bahaya terutama ekonomi ini Bang? Ya harus kita tegas katakan bahwa persoalan atau kesulitan bangsa hanya bisa diselesaikan oleh otoritas politik. Karena itu penting kita menjaga supaya pemimpin nasional ini suksesinya berjalan lancar. Dengan demikian, ketika Prabowo dan Gibran itu memimpin Republik ini, kepada mereka lah kita menggantungkan harapan agar membawa bangsa ini keluar dari krisis yang berkepanjangan. Gitu. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi belum baik-baik saja. Bagaimana kemiskinan itu belum sesuai dengan yang ditargetkan. Ya, yang digembar-gemborkan ya. Yang digembar-gemborkan. Juga bagaimana PHK massal sekarang ini senang terjadi. Hal-hal seperti ini hal nyata gitu kan. Hal nyata depan mata yang mestinya diselesaikan oleh Prabowo dan Gibran itu. Pertanyaannya, apakah Prabowo dan Gibran itu mampu? Mestinya mampu kalau seluruh kekuatan politik itu bersatu mendukung pemerintahan baru itu. Pertanyaan mendasar tadi sudah Bang Gaudens katakan bahwa
apakah kita bisa membiasakan diri mendengar kritik yang membangun? Karena kalau misalnya bicara soal fakta deflasi saja misalnya Bang, disebut-sebut bahwa deflasi 5 bulan berturut-turut terakhir ini itu terjadi menurut pemerintah keberhasilan menekan angka inflasi baik di pusat maupun daerah. Tapi kan belum lama kita dengar Mendagri Bang, Mendagri Tito Karnavian mengatakan dia menemukan di beberapa daerah itu kepala daerahnya berusaha dan mungkin berhasil memanipulasi angka inflasi daerah. Ada yang mendekati kepala BPS lokalnya, ada yang membanjiri pasar di pasar-pasar yang jadi survei untuk BPS menentukan angka inflasi. Ini kan temuan ini kalau ternyata marak, bahaya Bang. Ini angka-angka ini bukan angka-angka yang real dibuat-buat. Bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran bisa benar-benar jeli seperti itu Bang, kemudian benar-benar bisa mendengar kritik? Ya, ada berbagai macam tipe rejim ya. Ada rejim yang mendewakan statistik gitu. Instrumen ekonomi didewa-dewakan. Keberhasilan itu hanya ditunjukkan oleh angka-angka. Pertumbuhan ekonomi, ya, inflasi. Padahal yang paling penting itu apakah realnya rakyat itu bisa membeli makan untuk besok enggak? Ini kan persoalan kita sekarang ini kan persoalan bagaimana rakyat makan pada hari ini gitu. Yeah. Itu persoalan nyata yang dialami oleh rakyat paling bawah saat ini gitu. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita tidak bisa berbicara tentang kemajuan-kemajuan penurunan kemiskinan, tetapi faktanya daya beli masyarakat itu selalu rendah gitu. Yeah. Nah, hal-hal real inilah yang mestinya nanti kedepannya itu ditangani oleh Prabowo. Sama halnya ketika kita berbicara tentang Indonesia, para pemimpin di Indonesia itu gembar-gembar berbicara tentang menanam padi, tetapi padi ditanam, berasnya diimpor gitu. Ini kan sesuatu ironi yang nyata saat ini gitu kan. Katanya panen raya, tetapi pada saat bersamaan mengimpor beras. Yeah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diatasi secara nyata oleh pemerintahan baru nanti. Kita juga melihat di perbincangan masyarakat Bang Gaudens bahwa mereka mempertanyakan atau bertanya-tanya tentang siapa ya yang akan menjadi menteri atau pembantu presiden yang baru nantinya. Dan kalau melihat jumlah ada polemik juga Bang. Ada yang mengatakan wah terlalu banyak, ada yang mengatakan loh kalau memang dibutuhkan sebanyak itu asal efektif ya tidak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan ini memang baru nanti kita akan temukan jawabannya. Tapi apakah memang bisa Bang diberikan penjelasan baik oleh pemerintahan sekarang maupun tim transisinya seperti apa ke depan supaya kemudian kita nih tidak menebak-nebak buah manggis begitu, Bang Gaudens, bagaimana? Ya loh, mungkin kita perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru nanti gitu. Kebiasaan baru itu yang saya maksudkan itu ada presiden dan wakil presiden. Bagaimana pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden sama seperti yang selama ini misalnya Wapres itu tugasnya apa, dan para menteri yang pintar-pintar ini kan harus tunduk kepada presiden dan wakil presiden. Iya, namanya juga pembantu. Ya, namanya juga pembantu gitu kan, pembantu yang pintar tapi Nah, dalam kondisi pembantu yang pintar mestinya nanti pemimpin nasional, presiden dan wakil presiden itu mampu mendrive para menteri ini untuk mencapai tujuan. Ya tujuannya itu jangan muluk-muluk lah. Tujuannya itu bagaimana menyejahterakan rakyat gitu. Rakyat yang sejahtera tapi nyata gitu, bukan dalam angka-angka. Iya. Itu pertanyaan besarnya Bang. Apakah kemudian kejujuran, transparansi itu terus akan kita bisa lihat di pemerintahan yang baru? Apakah memang telinganya tidak tipis terhadap kritik yang memang membangun? Kita akan bahas selepas jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV juga terkait dengan editorial pagi ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Gaudensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini kita melihat Indonesia akan menemui atau mendapatkan pemimpin baru 20 Oktober nanti. Anda yakin tidak Pak bahwa kita akan bisa solid kemudian menghadapi semua ancaman ini? Silakan Pak Tasrik. Baik, yang pertama syarat mencapai Indonesia maju itu pertama itu adalah stabilitas nasional ya. Ya. Alhamdulillah politik dalam negeri kita di 2-3 hari terakhir ini sangat kondusif, di mana rekan-rekan di DPD, DPR, dan MPR itu sudah dilantik dan semua berjalan dengan baik. Nah, yang kita perlukan itu adalah bagaimana menghadapi 16 hari lagi, itu ada pelantikan atau suksesi kepemimpinan yang ditunggu-tunggu masyarakat, itu pada tanggal 20 Oktober. Saya hanya ingin mengingatkan ya, bahwa masyarakat itu mungkin di 5 tahun terakhir, banyak katakan yang dirasakan masyarakat yang harus diperbaiki oleh pemerintahan dan DPR akan datang. Misalnya persoalan ekonomi, kita lihat di mana PHK terjadi di mana-mana, harga-harga cukup tinggi, kemudian daya beli sangat rendah. Di bidang hukum sangat porak-poranda ya, apalagi di demokrasi. Nah, kita tidak ingin itu terjadi lagi. Walaupun saya yakin dan percaya Pak Prabowo itu nanti menjadi presiden akan membawa Indonesia ke arah lebih baik, tetapi perlu saya ingatkan lagi kepada Pak Prabowo untuk tidak mengulang lagi apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang yang itu banyak melukai hati masyarakat. Khusus kepada teman-teman di DPR, saya sarankan untuk merubah style kepemimpinan ya. Karena kemarin DPR itu masyarakat tidak merasa mereka diwakili. Semua kebijakan DPR itu lebih banyak pro ke rezim daripada pro ke kepentingan rakyat. Misalnya di bidang legislasi, mereka membuat undang-undang yang hanya hitungan jam, itu hanya berpihak kepada kepentingan elit. Tetapi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu 20 tahun tidak selesai-selesai. Dan akhirnya saya berharap bagaimana Pak Prabowo itu bisa membawa 5 tahun terakhir itu sangat ditentukan oleh kabinet yang beliau cetuskan, yaitu kabinet Jaken. Tentukanlah seluruh kabinet itu memang orang-orang profesional di bidangnya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Ibu Indra di Purbalingga, Jawa Tengah. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana? Ya, silakan Bu Indra, pendapat Ibu. Silakan Bu. Bagaimana kita melihat Indonesia maju nih? Silakan. Ya, jadi gini, kalau saya sebagai masyarakat awam gitu ya, kalau kata-kata tonggak itu kan berarti pegangan yang kuat dan punya niat yang kuat, integritas tinggi untuk merubah sesuatu jadi lebih baik untuk kemajuan bangsa. Tapi kalau saya lihat gitu ya, kalau yang udah duduk di pemerintahan itu, meskipun dari awal punya visi misi yang bagus, tapi kalau sudah nyemplung di lingkungan itu, sepertinya mereka seperti nggak punya kalah dengan situasi yang jadi apa yang ingin diwujudkan itu memang benar-benar nggak gampang. Kalau saya lihat semua institusi di pemerintahan, tahu itu Kapolri, di kepolisian atau apa itu, kalau dari bawah itu saya tahu sekali
banyak yang perlu dibenahi. Ya, Nah ini ya. Pak Prabowo nanti punya keberanian nggak untuk merubah. Kalau masih berjalan seperti pemerintahan Jokowi, ya sudah. Kasihan yang di masyarakat bawah, yang di daerah itu yang Ya. terancam PHK, cari uang susah itu. Jadi Baik. mohonlah ada perubahan yang signifikan gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indra di Purbalingga, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Indra ada pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, Pak Salmon. Pak Salmon, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Salmon. Ya, silakan pendapat Anda, Pak. Selamat pagi juga. Ya, saya untuk topik pagi ini jujur sangat menarik bagi saya. Tetapi satu hal yang perlu kita bersama bahwa jangan sampai untuk topik ini cuma topik semata. Apa guna Indonesia maju kalau rakyat nggak sejahtera? Tapi saya lihat angka yang ditempuh oleh Presiden terpilih sudah sangat baik, merangkul semua orang yang berlawanan di politik waktu pemilihan presiden. Dan saya juga sangat bersyukur karena dalam waktu dekat ini ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Inilah yang baik. Walaupun untuk menuju pada topik di pagi hari menuju Indonesia maju, kita diperhadapkan dengan satu masalah besar. Apa, Pak? Ada bayang-bayang ekonomi kita melemah. Itu juga ada geopolitik yang berkembang saat ini yang justru bukan cuma pengaruh di luar negeri, tapi di dalam negeri juga. Ya. Harus akui itu. Ya. Karena itu tentu langkah-langkah menuju ke sana saya lihat bagaimana ini pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kita. Pemilihan itu tidak terlalu ya tidak ada masalah soal kepemimpinan yang ada. Kemudian juga di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Berjalan dengan ini ada indikasi menuju ke sana. Walaupun kita juga dibayang-bayang dengan kehati-hatian. Oke. Jangan-jangan nanti ini fungsi anggota nanti tidak lagi check and balance. Oke, jadi DPR harus berfungsi untuk mengawasi eksekutif walaupun begitu ya, Pak itu Salmon ya? dalam satu koalisi yang besar. Jadi walaupun dalam koalisi yang besar, tetapi check and balance-nya itu harus dilaksanakan. Harus tetap jalan. Iya. Oke. Karena itu saya Baik. berharap hal ini akan terjadi dan benar kita menuju Indonesia maju dan masyarakat akan sejahtera. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, terima kasih Pak Salmon di Manado, Sulawesi Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Para pemirsa mengingatkan betul Bang Gaudens tentang fungsi dari DPR, MPR DPR yang mengawasi pemerintah dan kemudian bagaimana kritik itu tetap harus bisa dimunculkan meskipun seandainya nanti seluruh partai bergabung mendukung pemerintahan. Bagaimana, Bang? Ya, perlu ada formulasi baru ya tentang kritik kepada sahabat oleh sahabatnya. Ya. Kira-kira seperti itu Indonesia ke depan kalau semua diakomodasi. Bahwa tidak ada oposisi seperti yang selalu didengungkan oleh Pak Prabowo itu mungkin sesuatu yang perlu dicoba juga gitu. Seperti apa kalau tidak ada oposisi. Tetapi yang kita ingatkan bagaimana akumulasi di dalam politik jangan sampai itu juga berimbas kepada bagi-bagi di bidang ekonomi gitu. Nah itu. Tetapi semuanya harus bekerja dan semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Nah ini PR terbesar. Apakah mampu Pak Prabowo nanti memimpin Indonesia, memimpin kabinetnya yang tujuan utamanya itu tidak ada yang untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terutama di dalam hal pengelolaan kekayaan alamnya dan hasil buminya gitu. Itu yang mungkin akan ditanyakan kita semua ya Bang, ketika kita kemarin melihat bahwa kepentingan politik dan kepentingan profesional menteri di kabinet itu semacam berkelindan begitu. Kita ketika melihat seseorang, kita jadi bingung ini sedang melihat menteri atau sedang melihat politisi, karena akhirnya sering kita lihat keputusan-keputusannya itu malah kelihatannya cenderung berbau politis. Bagaimana Bang?
Ya karena itu ke depannya kita tekankan lagi pentingnya melibatkan partisipasi publik di dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Yeah. Kalau selama ini dalam 10 tahun terakhir ini partisipasi publik itu dikesampingkan, bagaimana banyaknya undang-undang misalnya diujikan di Mahkamah Konstitusi, Gugur. itu memperlihatkan bahwa memang partisipasi publik itu hanya sebatas omongan gitu, tidak pernah benar-benar terrealisasi. Yeah. Nah, ke depan pertanyaannya, mampu nggak kita menjaga kewarasan di dalam kritik, kewarasan di dalam kebebasan berpendapat? Karena itulah ciri khasnya negara demokrasi. Baik. Itu yang kita akan coba jawab nanti di bagian berikut. Bang Gaudenz, pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudenz, masa yang baru tentunya akan membutuhkan sikap kita yang baru juga. Bagaimana persatuan besar seperti yang sering dikatakan Pak Prabowo itu tidak menihilkan atau menegasikan kritik yang membangun. Nah, bagaimana kita bisa memastikan itu, karena kalau mendengar beberapa orang, mereka ada yang mulai nanti masih boleh mengkritik nggak ya? Mulai bertanya-tanya seperti itu. Bagaimana, Bang? Ya, kita harus mengatakan secara terus terang bahwa yang dilantik nanti itu presiden gitu. Karena itu sebagai presiden, sistem pemerintahannya itu sistem pemerintahan presidensial. Jangan yang dilantik presiden, tetapi dalam kesehariannya itu menjadikan dirinya sebagai raja. Seperti yang sekarang ini ramai dibicarakan oleh masyarakat kan itu ya. Iya. Nah, kita katakan kepada Pak Prabowo, Anda itu adalah presiden yang memimpin republik ini, presiden untuk semua, bukan hanya untuk yang memilihnya dia gitu, tetapi untuk semua. Nah, pada titik itu kita katakan memberi poin yang bagus kepada Pak Prabowo yang mau mengakomodasi semua kekuatan politik berada dalam satu gerbong, walaupun itu masih banyak yang mempertanyakan apakah di dalam sistem presidensial tidak boleh ada orang yang bersifat kritis di dalam berada di luar pemerintahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang seperti yang saya katakan tadi dan juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat, masih ada ruang nggak untuk kebebasan berserikat, berpendapat di masa yang akan datang? Kalau kita lihat dalam 2-3 hari terakhir misalnya ini, ada kasus Kemang gitu kan. Di Kemang itu bagaimana orang mempersekusi kebebasan berpendapat. Di pelosok sana di NTT misalnya bagaimana kebebasan jurnalis itu dirampas hanya karena jurnalis meliput demo terkait dengan penolakan geotermal. Nah, kebebasan berpendapat ini hal mahal yang harus tetap dijaga, dirawat. Apapun kasus yang nanti ke depan, mestinya semua elemen masyarakat, terutama masyarakat sipil, untuk mengawal terkait dengan kebebasan berpendapat. Karena itu roh demokrasi. Ada yang mengatakan, Bang, di beberapa waktu belakangan ini, tadi mungkin salah satu pemirsa juga ya, yang mengatakan bahwa anggota DPR atau wakil rakyat itu belum benar-benar mewakili rakyat. Sehingga kemudian kenapa banyak orang yang akhirnya lari ke media sosial, banyak yang lari ke podcast, supaya kemudian viral. Karena kalau viral baru menemukan kekuatan. Bagaimana kita bisa berharap bahwa hal itu tidak terjadi, DPR yang baru dilantik benar-benar bisa menjadi penyeimbang bagi eksekutif yang akan memimpin, Bang? Ya memang ini tantangan besar bagi mereka yang menamakan diri sebagai wakil rakyat di dalam perubahan dunia yang begitu cepat, terutama dia akibat kemajuan teknologi komunikasi ya. Nah, apakah orang nanti itu menyampaikan aspirasinya kepada DPR atau lewat media sosial? Kalau dalam 10 tahun terakhir itu lebih efektif di media sosial daripada ke Senayan gitu. Jangan-jangan ke depan ini fungsi
kontrol yang menjadi hak konstitusional DPR itu diambil alih oleh media sosial. Nah, gitu. itu. Dan mungkin itu sah-sah saja ke depannya. Sekarang ini kan semua kita kaget gitu kan, karena masih baru gitu. Mungkin kalau ini berjalan lama ke depannya, ini sesuatu yang hal baru juga gitu, budaya baru. Apa yang kita harapkan Bang dari kekompakan itu? Karena kan ada pepatah mengatakan besi menajamkan besi. Artinya kalau kompak itu ya kemudian jangan juga diam ketika teman sedang mau masuk ke jurang begitu. Apa yang kita bisa harapkan bahwa kompaknya ini bukannya sesat bersama-sama Bang? Ya tentu kita mengawal bagaimana pelantikan presiden nanti tanggal 20 itu yang pertama. Yang kedua itu kita kawal juga di dalam kekompakan itu tetap dibuka ruang untuk adanya kritik. Sebab bangsa yang beradab itu bangsa yang menjunjung adanya kritik gitu. Kalau tanpa kritik itu otoriter namanya. Baik. Kita harap sama-sama nanti kita lihat 20 Oktober pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru dan kita sama-sama bersatu menuju Indonesia maju. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, rakyat membutuhkan pemimpin yang kompak, mengarahkan gerak langkah bangsa, bukan jalan sendiri-sendiri. Jadikan pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang sebagai tonggak teladan persatuan kepada rakyat untuk melangkah menuju Indonesia maju. Saya Leonard Samarsi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.